Baik, saat ini kelompok kami, kelompok ChatGPT, akan menjelaskan tentang clustering dengan topik Effect of Smokers Gender on Mortality Rates during the COVID-19 pandemic. Nah, selama masa pandemik, terdapat banyak laporan yang menunjukkan bahwa perbedaan gender itu berpengaruh pada tingkat kematian COVID-19. Seperti yang ditampilkan pada layar, dilaporkan bahwa pria lebih banyak meninggal akibat COVID-19 dibandingkan dengan wanita. Em, Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain. Nah, pengaruh gender ini dapat disebabkan karena yang pertama ada reseptor ACE2. Reseptor ACE2 ini berfungsi sebagai jalan masuk virus corona yang memicu COVID-19, SARS, dan MERS. Nah, ditemukan hasil riset dari University Medical Center Groningen, reseptor ACE2 ini konsentrasinya itu lebih tinggi pada laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih rentan untuk terpapar COVID-19. Selain itu, ada juga alasan genetika yang lebih menguntungkan perempuan. Karena terdapat gen yang relevan dengan sistem kekebalan tubuh, misalnya yang bertanggung jawab untuk mengenali patogen, itu berada dalam kromosom X. Nah, seperti yang kita ketahui, perempuan memiliki dua kromosom X, sehingga laki-laki hanya satu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem kekebalan tubuh yang lebih baik daripada laki-laki. Baik, hasil coding dari Chemist Clustering menggunakan data COVID-19 yang telah kami lakukan. Sebelumnya yang pertama kami em, mengimport libraries, ada NumPy, Matplotlib, dan Pandas. NumPy sini di buatan matrix, Matplotlibnya untuk plotting, dan Pandasnya untuk membaca file. Nah, kami memasukkan data frame-nya atau DF ini karena kami menggunakan file dengan format CSV. Jadi data frame-nya itu kami pakai pd.read CSV. Setelah itu kami memilih negara. Data frame satunya itu kami memilih Indonesia, di mana kita akan mempoin Indonesia dengan female smokers, male smokers, dan total death. Sedangkan data frame yang kedua itu Jepang, sama juga di poinnya itu locationnya Jepang, female smokers, male smokers, dan total death. Selanjutnya dilakukan riset indeks, streaming data frame, dan memilih 480 data. Di bagian riset indeks digunakan untuk menyamakan indeks dari data karena indeks data pada file itu berbeda-beda. Setelah dilakukan riset, kita melakukan trimming data frame. Tujuannya untuk menyamakan length atau panjangnya data. Setelah selesai melakukan trimming, kita melakukan pemilihan 480 data terakhir. Dan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan hasil dari 480 data terakhir. Yang warna biru merupakan data total data dari Indonesia, sedangkan yang warna merah dari Jepang. Oke, selanjutnya adalah preparing for K-mini clustering. Pertama itu kita harus tahu parameter yang digunakan. Di sini kita menggunakan 3 parameter, yaitu female smokers, male smokers, dan total death. Kemudian kita juga menggunakan tanggal spesifik, yaitu tahun 2021, bulan 1, tanggal 1. Kemudian ada command print df3 shape, itu untuk melihat row dan kolom dari data yang digunakan. Kemudian ada command print df3 head 10, yang berarti kita menggunakan 10 data teratas. Setelah itu kita akan menggunakan select Indonesia for plotting, lokasi itu di Indonesia, dan ditandai dengan data frame 4. Kemudian juga dapat dilakukan komen untuk sort value, total date-nya itu yang dari paling besar ke paling kecil. Kemudian juga dilakukan trimming data di 9 row pertama. Hal ini digunakan karena pada data di 9 row pertama itu datanya tidak lengkap, sehingga dilakukan trimming. Kemudian dilakukan choose desired figure feature. Datanya itu size-nya 8,8, kemudian projection-nya itu 3D, kemudian scatter-nya itu ada female smoker, male smokers, total death dengan size 50, dan edge color-nya itu black,
Kemudian di DF4 di Indonesia, ada female smoker, male smoker, total deaths dengan markernya itu berbentuk kubus, size-nya 200, dan pitch color-nya itu juga black. Lalu dilakukan label dengan judul COVID-19, X-axis labelnya itu female smoker, Y-axis labelnya male smokers, dan Z-axis labelnya itu total deaths. Berikut merupakan hasil dari plotting, dapat dilihat pada gambar red dot dengan bentuk kubus itu Indonesia. Nah, selanjutnya kami bakal menggunakan K-means, kelas dari scikit-learn untuk melakukan K-means clustering. Nah, pertama, kita bakal mengimpor K-means dengan komen yang dapat dilihat di baris pertama. Setelah itu, kami akan menggunakan komen drop NA untuk mendrop data yang missing. Jadi, komennya adalah df3.dropNA. Nah, setelah itu kita akan membuat matrix kita akan membuat array NumPy berdasarkan 3 parameter ini, yaitu female smokers, male smokers, dan total death. Nah, kita bakal mengkonfirmasi hal tersebut dengan memprint matrix tersebut. Nah, setelah itu, kita akan memilih parameter yang digunakan untuk K-means clustering. Yang pertama itu adalah init, jadi initnya kita berikan random, artinya apa? Jadi kita akan menggunakan fitur random untuk menghasilkan titik yang harus diinisiasi. Jadi centroid yang dihasilkan untuk pertama itu bakal bersifat random. Nah, n cluster adalah jumlah cluster yang ingin kita bentuk. Jadi di sini kita melakukan 3. Lalu n init adalah jumlah initiation, yaitu 10. Lalu max iter atau iteration, itu 200. Ini untuk memastikan bahwa centroidnya bersifat konsisten setelah diberikan 200 kali iteration. Nah, setelah itu kita juga men-seed data kita. Random state ini adalah random number generator yang digunakan untuk men-seed data kita sehingga data kita akan terus konsisten untuk bersifat random. Nah, setelah itu kita bakal melakukan k-means fitting. Jadi kita melakukan fitting dengan command k-means.fit untuk matrix kita. Jadi k-means.fit matrix. Hal tersebut akan memberikan k-means clustering model kepada matrix kita. Nah, kita juga bisa meretrieve centroid yang muncul dengan command C2 sub equals k-means.cluster underscore centers underscore. Lalu kita juga bisa melabeli k-means-nya dengan k-means.labels underscore. Nah, setelah itu kita bakal memplotting figurnya dengan plotting dengan parameter yang sama seperti sebelumnya. Jadi figur saya 8 kali 8. Setelah itu projectionnya 3D. Nah, di sini kita memilih female smoker, male smoker, total death sebagai parameternya. Nah, lalu labelnya juga sama seperti sebelumnya. Nah, dan di sini adalah hasil dari clustering kita, dan bisa dilihat bahwa ada 3 cluster seperti yang telah kita assign. Jadi kita ingin 3 cluster, dan ini memang muncul 3 cluster. Di sini ada 3 cluster dengan karakteristik yang berbeda. Yang pertama itu adalah cluster yang berada di atas dengan total depth yang cukup tinggi, warnanya ungu. Lalu ada yang warna kuning, ini adalah cluster kedua. Total depth-nya cukup tinggi, sedang. Dan ada cluster yang warna hijau biru ini adalah cluster ketiga dengan tingkat kematian yang cukup rendah. Jadi cluster ini sepertinya didetermine dengan total death yang ada. Nah, untuk memvisualisasi lebih jelas bagaimana hubungan antara female smoker dengan jumlah kematian dari suatu negara, kita menggunakan plot 2D. Jadi di sini kita bisa menunjukkan adanya hubungan antara kematian dan female smoker. Nah, di sini ada 3 klaster yang telah terbentuk. Kuning menunjukkan adanya kematian yang sedang, ungu tinggi, dan biru hijau rendah. Dan di sini bisa dilihat bahwa posisinya itu berada di 10 untuk yang tinggi,
sedang 20, sekitar 20, dan yang rendah itu 10. Nah, coba kita lihat yang male smokers. Nah, bisa dilihat bahwa adanya perubahan posisi centroids-nya. Jadi centroids untuk cluster tinggi di male smokers itu berada di 20 dibandingkan dengan yang perempuan 10. Lalu yang kuning itu 30 dibandingkan yang dengan perempuan 20. Akan tetapi ada sesuatu yang menarik nih, yaitu adanya perpindahan yang cukup tinggi antara 10 menjadi ke 30, jadi jaraknya sekitar 20, pada klaster kematiannya rendah. Nah, untuk itu, kami memberikan beberapa hipotesis. Yang pertama itu adalah adanya norma sosial yang cukup ketat. Nah, ini mendorong beberapa fenomena. Yang pertama itu adalah dari norma sosial yang ketat ini, perempuan cenderung untuk dijudge jika mereka merokok. Itu pertama. Itu menyebabkan kenapa populasi perempuan begitu rendah dalam hal smoking. Nah, yang kedua itu adalah karena norma sosial yang ketat ini, orang-orang cenderung untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada di saat pandemi. Hal tersebut juga mungkin saja mendorong rendahnya tingkat kematian yang ada di negara-negara yang berada di klaster rendah itu. Nah, norma sosial yang strict ini menunjukkan bahwa sepertinya pemerintah memiliki kontrol yang lebih baik terhadap populasi-populasi masyarakat-masyarakatnya. Nah, sehingga tentu saja distribusi dari fasilitas kesehatan juga akan lebih memadai dibandingkan negara yang lebih ibaratnya bebas. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah adanya 3 klaster, yaitu tingkat kematian kelas pertama tingkat kematian yang tinggi, female smokernya rendah, lalu male smokernya itu sedang, jumlah male smokernya sedang. Lalu yang klaster kedua adalah jumlah kematiannya itu sedang, lalu jumlah female smokernya itu rendah ke sedang, dan jumlah male smokernya itu adalah sedang. Dan juga klaster terakhir yang cukup menarik, yaitu adanya tingkat kematian yang rendah, tetapi memiliki jumlah female smoker yang rendah ke sedang, dan jumlah male smoker yang tinggi. Akan tetapi, dari 3 klaster ini, dan juga plotting dari 2D masing-masing female smoker dan male smoker terhadap tingkat kematian, itu tidak menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara tingkat kematian dan male smoker maupun female smoker. Dan sekian presentasi kami mengenai project clustering. Terima kasih.